tiga pilar utama yang menyusun perangkat digital modern, yaitu gerbang logika, organisasi dan arsitektur komputer, serta kolaborasi harmonis antara perangkat keras dan perangkat lunak. Di jantung setiap prosesor atau CPU terdapat gerbang logika. Gerbang logika adalah sirkuit digital dasar yang bertugas untuk mengolah data dan membentuk biner, yaitu 0 atau low dan 1 high. Karakteristik utamanya adalah menerima satu atau lebih input. Terus yang kedua ada hanya menghasilkan satu output, dan yang ketiga cara kerjanya itu dijelaskan melalui tabel kebenaran atau truth table. Gerbang logika mengenal 3 operasi dasar yang memenuhi aturan aljabar Boole. Nah, yang pertama ada OR menghasilkan output 1 jika ada salah satu input yang bernilai 1. Persamaan Boole-nya adalah X sama dengan A ditambah B. Untuk analogikanya adalah 2 saklar yang tersusun secara paralel. Terus yang kedua ada N menghasilkan output 1 hanya jika kedua nilai input bernilai 1. Persamaan Boole-nya adalah X sama dengan A dikali B atau X sama dengan AB. Nah, analogikanya adalah kedua saklarnya tersusun secara seri. Terus yang ketiga dan terakhir adalah inverter atau NOT menghasilkan output dengan nilai berlawanan dari inputnya. Untuk persamaan Boole-nya adalah X sama dengan A. Nah, operasi dasar ini kemudian dikembangkan menjadi gerbang lanjutan seperti ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, sistem komputer itu dapat bekerja dengan baik jika memiliki 3 komponen penting. Nah, yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras melalui proses digital. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak mengatur dan mengelola hardware. Terus ada yang ketiga yaitu brainware atau pengguna, yaitu memberikan dan mengendalikan input atau output. Fungsi komponen secara umum adalah mengolah data, menyimpan data, memindahkan data, dan operasi kontrol. Nah, hardware utama yang terlibat adalah CPU, memori, perangkat input atau output atau bisa dibilang I/O, dan sistem interkoneksi. Arsitektur komputer adalah ilmu tentang atribut sistem yang dirancang agar kinerja atau opsional bagi programmer, seperti set instruksi dan teknik input-output. Nah, arsitektur dijelaskan melalui model multi-level logika mesin. Nah, yang pertama ada level 0 atau level logika, berhubungan dengan rekayasa digital menggunakan bahasa tingkat mesin yang dapat dijalankan secara langsung. Terus yang kedua ada level 1 atau arsitektur mikro, bahasa mesin yang memerlukan interpreter untuk diterjemahkan. Terus yang ketiga ada level 2 sampai level N, yaitu bahasa pemrograman yang berjalan memerlukan interpreter yang untuk diubah menjadi bahasa asing. Terus untuk level N atau yang terakhir, yang keempat adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu level paling mudah dimengerti manusia menggunakan bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Python, dan lain-lainnya. Perangkat keras itu bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu internal dan eksternal. Untuk perangkat keras internal itu tuh adalah komponen utama di dalam unit komputer. Ada yang pertama mainboard atau motherboard, papan utama sebagai jalur data bagi semua komponen. Terus yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu prosesor tempat semua pengolahan data dikerjakan. Terus ada CPU itu terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk proses aritmatika. Terus ada ECU Control Unit dan Register, dan ada CPU interconnection. Nah, yang ketiga ada memori. Memori itu ada 3. Sebelumnya memori itu ada penyimpanan industri dan data. Nah, yang pertama itu ada ROM atau read only memory, memori yang hanya bisa dibaca. Nah, contohnya tuh seperti BIOS atau BIOS. Terus yang kedua dari RAM, yaitu random access memory. Itu tuh mendukung proses penulisan dan membaca data saat komputer sedang bekerja. Untuk yang terakhir ada power supply, yaitu mengubah arus listrik
AC menjadi DC dan mengatur kestabilan arus. Nah, untuk perangkat keras eksternal itu adalah perangkat di luar casing, dihubungkan ke prosesor seperti port yaitu seperti fisik seperti USB, Ethernet, dan logika. Nah, klasifikasi berdasarkan interaksinya itu ada yang pertama human readable atau antar muka manusia dengan komputer seperti mouse, keyboard, dan printer. Terus yang kedua ada machine readable, yaitu dikenalikan otomatis. Contohnya tuh seperti sensor. Terus yang ketiga ada communication, yaitu penghubung sistem komunikasi jarak jauh, contohnya seperti modem dan NIC. Terus untuk klasifikasi berdasarkan cara kerjanya itu yang pertama ada perangkat masukan atau input device, yaitu menerima masukan dari luar seperti karakter, gambar, audio. Contohnya seperti keyboard, mouse, trackball, dan mikrofon. Terus yang kedua ada perangkat keluaran atau out device, menampilkan data seperti teks, grafis, dan audio. Contohnya seperti monitor, CRT atau LCD. Terus ada speaker dan printer. Terus ada perangkat penyimpanan, yaitu storage device, menyimpan data seperti hard disk, USB flash disk. Terus disk device seperti CD, DVD, ROM atau RW. Terus yang terakhir ada perangkat input atau output, itu menerima masukan dan meneruskan ke CPU serta output. Contohnya seperti NIC dan modem. Perangkat lunak adalah komponen subrutin yang ditulis berdasarkan aturan bahasa pemrograman. Nah, dikemas sebagai file komplikasi dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh prosesor. Nah, secara umum dikategorikan menjadi sistem software dan application software. Contohnya seperti Microsoft Office. Nah, sistem operasi iOS adalah software yang berfungsi menginterpretasi dan mengontrol perangkat keras berdasarkan input pengguna. Bagian utama iOS adalah yang pertama kernel, yaitu adalah inti OS yang mengelola hardware dan menyediakan interface ke aplikasi. Terus yang kedua ada aplikasi atau shell, berperan sebagai interface yang menghubungkan interaksi manusia dan mesin. Contohnya seperti Command Prompt. Terus untuk proses booting adalah proses dari komputer dinyalakan hingga iOS berjalan. Ada dua cara, yaitu yang pertama cold boot, yaitu dimulai dari kondisi komputer mati. Terus yang kedua ada warm boot, yaitu dimulai dengan kondisi komputer itu di restart. Nah, untuk proses ini melibatkan pembacaan MBR atau Master Boot Recon untuk hard disk diperlukan partisi untuk mengalokasikan data. Komponen struktur partisi itu seperti track, sektor, boot area, dan cluster. Nah, selain itu diperlukan device hardware agar OS dapat mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang. Nah, konsep ini juga diterapkan pada sistem pertanaman, yaitu kombinasi hardware dan software dengan perangkat eksternal yang tertanam dapat diprogram dan diatur sesuai kebutuhan. Nah, contohnya seperti palang parkir otomatis atau kulkas modern. Nah, sistem komputer kecil yang tertanam pada perangkat elektronik sering disebut microcontroller. Ini adalah miniatur komputer dengan komponen memori, alat pemroses, dan disk penyimpanan data. Arsitektur
microcontroller yang umum adalah CISC atau Complex Instruction Set Computer, dan RISC yaitu Reduced Instruction Set Computer. Nah, itu sedikit rangkuman mendalam tentang sistem komputer. Pemahaman akan gerbang logika hingga perangkat lunak akan memberikan kita perspektif yang utuh tentang bagaimana teknologi digital itu bekerja. Nah, sekian pembahasan dari aku. Terima kasih.